Arab Saudi resmi ajukan keanggotaan BRICS, AS makin emosi. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyatakan Arab Saudi benar-benar ingin tergabung dengan aliansi BRICS. Bergabungnya Arab Saudi menandakan potensi ekspansi dramatis dari blok tersebut di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat atas krisis Rusia-Ukraina. Ramaphosa mengatakan kepada wartawan tentang layanan Saudi mengajukan keanggotaan BRICS saat dia mengakhiri kunjungan ke negaranya selama 2 hari ke kerajaan itu pada Minggu. Perjalanan itu termasuk pertemuan dengan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan para pemimpin Saudi lainnya. Putra mahkota memang mengungkapkan keinginan Arab Saudi untuk menjadi bagian dari BRICS dan mereka bukan satu-satunya negara, tutur Ramaphosa. Kelompok itu yang dinamai berdasarkan negara-negara anggota Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan dijadwalkan bertemu tahun depan di Johannesburg untuk pertemuan puncak tahunannya. Prospek ekspansi kemungkinan akan menjadi agenda utama karena blok tersebut diperkirakan akan mempertimbangkan penambahan negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Aljazair. Dan sudah sejumlah negara atau negara telah melakukan perdekatan ke negara-negara anggota lainnya dan kami telah memberi mereka jawaban yang sama. Mengatakan itu akan dibahas oleh mitra BRICS sendiri, 5 diantaranya, dan setelah itu sebuah keputusan akan dibuat, papar dia. Pembicaraan Saudi Afrika Selatan terjadi di tengah pertikaian antara Riyadh dan Washington atas keputusan OPEC memangkas kuota produksi minyak sebesar 2 juta barel per hari. Presiden AS Joe Biden pekan lalu mengancam Arab Saudi dengan konsekuensi yang tidak ditentukan dan menuduh sekutu lama itu berpihak pada Rusia dalam krisis Ukraina. Anggota parlemen AS telah menyerukan pemutuskan kerjasama dengan Arab Saudi seperti menghentikan penjualan senjata atau menarik dukungan militer. Pangeran Saudi Paud Al-Salan menanggapi dengan marah pada Sabtu memperingatkan para pemimpin barat untuk tidak mengancam kerajaan. Menteri Pertahanan Saudi Khalid bin Salman mengatakan para pemimpin Saudi terkejut dengan tuduhan palsu AS bahwa Riyadh mendukung Rusia melawan Ukraina. Rusia, Cina, dan anggota BRICS lainnya dilaporkan sedang mengembangkan mata uang cadangan global baru yang berpotensi merusak dominasi dolar AS. Penambahan Arab Saudi ke blok tersebut berpotensi memiliki implikasi yang luas mengingat kekuatan dolar sebagian berasal dari statusnya sebagai mata uang dominan di pasar minyak internasional. Arab Saudi dilaporkan telah mempertimbangkan menjual minyak mentah dalam yuan Cina. Meskipun AS dan Arab Saudi bukan sekutu formal, kemitraan mereka tidak menjadi salah satu yang paling lama dan saling menguntungkan di kawasan itu. Riyadh adalah pembeli utama senjata Amerika. AS sebagai konsumen minyak terbesar di dunia telah berusaha menjaga produksi minyak mentah Saudi mengalir ke pasar internasional pada target yang tinggi. Salah satu pangeran dari Arab Saudi membuat heboh, dia adalah Saud Al-Salan. Ia memberikan ancaman kepada Amerika Serikat dan Sekutu Barat. Itu disampaikan dalam sebuah video yang telah tersebar di media sosial. Pengacara hak asasi manusia Arab Saudi Abdullah Al-Lauhut, salah satu pengguna yang mengunggah ulang video ancaman tersebut di akun Twitternya @alodah. Arab Saudi sendiri kini memang tengah tegang dengan AS karena keputusan OPEC+. Kepada negara barat siapapun yang menantang keberadaan berkerajaan Arab Saudi ini, kita semua adalah proyek jihad dan syahid. Katanya menggunakan bahasa Inggris dan Perancis, dikutip Selasa 18 Oktober. Lalu siapakah dia? Ia adalah sepupu putra mahkota Mohammed bin Salman. Selain sepupu MBS, Pangeran Saud merupakan pemimpin suku dan salah satu cucu almarhum Raja Abdul Aziz Al Saud, pendiri Arab Saudi. Pelobi Arab Saudi Ali Sihabi menegaskan, Pangeran Saud adalah bangsawan kecil tanpa peran resmi. Ini membuat ancaman darinya bukan menjadi sikap resmi kerajaan. Ini adalah individu pribadi yang membuat pernyataan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan negara, katanya. Bagaimana kronologinya? Pernyataannya ini terjadi di tengah memanasnya hubungan Arab Saudi dan AS. Sejumlah media pun mengaitkan dengan ini. Ketegangan terjadi akibat keputusan OPEC Plus yang ingin memangkas produksi minyak 2 juta barel per hari mulai November. Langkah ini dirancang untuk memacu pemulihan harga minyak mentah yang telah turun menjadi sekitar US 80 per barel setelah sempat mencapai US 120 per barel pada awal Juni.
Hal ini membuat AS meradang. AS mengatakan Arab Saudi berpandangan sempit sehingga akan menyakitkan bagi negara berpenghasilan rendah dan menengah. Apalagi inflasi sejumlah negara mengalami kenaikan akibat harga energi. Di mana AS mencatat inflasi mendekati level tertinggi dalam 40 tahun, kekecewaan AS terhadap sikap itu tidak datang secara tiba-tiba. Negara itu telah berkali-kali meminta agar produksi minyak digenjot untuk mengatasi krisis energi dan menurunkan harganya di hilir. Hal ini pun menimbulkan sejumlah spekulasi, di antaranya kolusi antara Arab Saudi dan Rusia. Negeri Vladimir Putin diketahui sebagai salah satu pentolan di OPEC Plus. Senat AS sempat mengatakan menginginkan sanksi ke kerajaan itu termasuk menyetop penjualan senjata. Bantahan Saudi, namun Riyadh menegaskan tidak ada motif politik dalam keputusan OPEC Plus dan murni ekonomi. Negara OPEC lainnya yaitu Uni Emirat Arab juga mengatakan pemotongan murni persetujuan semua anggota. Komentarnya sendiri mengikuti pernyataan dari permasar minyak negara Irak Somo. Lembaga Baghdad itu mengungkapkan bahwa manuver ini diperlukan untuk menjaga stabilitas energi. Ada konsensus lengkap di antara negara-negara OPEC Plus bahwa pendekatan terbaik dalam menghadapi kondisi pasar minyak selama periode ketidakpastian dan ketidakjelasan saat ini adalah pendekatan preemptif yang mendukung stabilitas pasar dan memberikan panduan yang diperlukan untuk masa depan, bunyi pernyataan itu. Pasukan di Senat OPEC, Amerika merengek. Raja Salman sampai bertitah, Saudi dukung keseimbangan. Kerajaan Arab Saudi mengatakan konsisten menjadi mediator perdamaian untuk mendukung stabilitas dan keseimbangan pasar minyak global, kata Raja Salman bin Abdul Aziz Senin 17 Oktober. Raja Salman menyoroti inisiatif putra mahkota Mohammed bin Salman untuk membebaskan tawaran perang dari Rusia. Raja Salman juga mendesak Iran untuk memenuhi komitmen nuklirnya dan bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional. Raja Saudi menangani sejumlah masalah regional dan internasional, termasuk situasi di Lebanon, Sudan, Irak, Suriah, Libya, dan Afghanistan.